sebenarnya inspirasinya dari mana sebenarnya? Kenapa harus bentuk seperti ini? Repot-repot gitu. Paket ijazahnya gimana, Kak? Kan ini non formal. Balik lagi ketemu saya di podcast Kios 1 Solusinya Digital. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kakak Guru Sul. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Ya, beliau adalah kepala sekolah lembaga pendidikan Le Cendekia. Ya, oke. Gimana kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, luar jadi biasa. kita agak dadak ini sebenarnya. Bener nggak apa-apa. Tapi biasanya yang dadakan itu jadi. Iya. Oke. Saya mau highlight dulu Kakak ya, apa yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini. Yang pertama mungkin kita akan berbicara banyak tentang Le Cendekia itu sendiri. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah tantangannya apa sih sebenarnya dengan konsep Le Cendekia sendiri ini untuk sekarang dan yang akan datang. Gitu. Kemudian yang ketiga mungkin kita akan fokus juga apa sih harapan-harapan Le Cendekia sendiri untuk kedepannya seperti itu supaya masyarakat juga mungkin bisa mengambil sebuah hal nilai positif lah dari hadirnya Le Cendekia sendiri di Makassar ya. Oke. Baik, saya mulai Kakak ya. Pertanyaan pertama mungkin saya mau mulai begini. Sejak kapan ini Le Cendekia ada di Makassar? Oke, kalau kami Le Cendekia itu sebenarnya berdirinya sejak 2017. 2017 ya. Itu berawal dari Ruko. Jadi awalnya kami di Ruko, di sana. Ya. Oke. Jadi awalnya itu Ruko dengan awal siswa cuman 3 orang. 3 orang. Bener. Berani membuka. 3 orang nambah lagi jadi akhirnya 6 orang. Nah, jadi angkatan pertama itu tuh 6 orang. Angkatan pertama. Berapa orang? Kenapa berpikirnya begitu? Yang memotivasi untuk membuat ini apa sebenarnya? Sebenarnya ini juga keinginan orang tua ya. Jadi ada beberapa orang tua yang pengen. Jadi ada SD sekolah kami itu ada SD-nya. Nah di SD ini mereka kalau lulus kan bingung mau kemana. Dengan konsep yang seperti ini, khawatir ketika ke sekolah lain itu bahkan mikir, waduh kalau ke sekolah lain apakah akan sama gitu kan? Akhirnya sudah kita bukalah untuk jenjang SMP. Nah itu pun juga karena ada dorongan untuk dari yayasan kami, dorongan untuk bagaimana mendidik. Jadi bagaimana berkontribusi untuk dunia pendidikan. Oke. Saya mungkin agak mundur ke belakang sedikit Kakak ya. Kakak Sul sebagai kepala sekolah dan sebagainya pasti kalau mendirikan sesuatu atau membuat sebuah gerakan apalagi dalam jenjang pendidikan. Sebenarnya inspirasinya dari mana sebenarnya? Kenapa harus bentuk seperti ini? Repot-repot gitu. Gitu. Kalau sebenarnya yang mendasari kenapa akhirnya membangun sekolah seperti ini, konsep seperti ini, itu berawal dari beberapa yayasan ya yang menyampaikan bahwa kalau melihat anak-anak bersekolah dan seterusnya, apalagi dengan melihat perbandingan ya mereka ke luar negeri banyak. Jadi sebelum membuat sekolah ini sudah banyak literatur sebenarnya yang dibangun, melihat dari bagaimana Jepang membuat sekolah, bagaimana Finlandia dan seterusnya. Nah akhirnya dibangunlah konsep yang namanya konsep dasar ilmu Islam. Jadi bagaimana siswa itu tidak hanya dibangun karakternya saja sebenarnya, tapi bagaimana mata pelajaran itu terintegrasi sebenarnya Al-Quran. Oke. Le Cendekia ini non formal ya? Ya non formal. Kami ngambilnya non formal, tapi tetap di bawah dinas Kementerian Pendidikan. Oke. Maksud saya gini, biasa kadang-kadang nih orang tua siswa saat ini tuh agak sedikit pandangannya itu berbeda gitu. Le Cendekia sendiri menanggapinya seperti apa? Misalnya gini, adalah pendidikan non formal. Gitu. Le Cendekia sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Iya, sebenarnya ini tantangan bagi kami ya. Kalau menanggapi ini tantangannya karena mohon maaf, mungkin beberapa di luar sana kalau sudah mengadakan sekolah non formal itu konotasinya agak berbeda ya. Dalam artian mungkin bisa dibilang agak susah lah nanti kedepannya seperti apa, kelanjutannya seperti apa. Tapi sebenarnya undang-undang sudah menjelaskan, sudah ada undang-undangnya untuk bahwa sekolah non formal atau setara itu sudah diakui. Jadi sudah sama seperti sekolah-sekolah formal lainnya. Sudah setara gitu maksudnya. Betul, sudah ada. Formal. Terus paket ijazahnya gimana, Kak? Kan ini non formal. Kalau dalam undang-undang itu dianggap setara dengan setara dengan sekolah-sekolah lain.
sekolah-sekolah formal. Oh, Ijazah paket itu setara dengan sekolah-sekolah yang lain. berarti muatan keilmuannya sama. Sama. Bahkan sekarang kan kurikulum merdeka itu sudah setara. Mau sekolah non formal, mau sekolah formal, mereka bisa mengambil kurikulum merdeka. Oke, oke. Saya bahas sedikit mungkin, Kak. Ini lebih dalam lagi. Perbedaan yang mendasarnya antara pendidikan formal dengan non formal yang Lecendikia sendiri anut seperti apa sebenarnya? Iya. Gitu. Kalau kami sebenarnya ada konsep yang kami bangun. Konsepnya Ya. lebih ke bagaimana anak-anak itu mandiri. Oke. Mandiri, karakter kemandiriannya hadir dengan aktivitas sehari-hari. Jadi karena kami ini berafiliasi sama sekolah alam, maka mereka punya pengalaman banyak tentang bagaimana bersosialisasi dengan alam, makhluk, dan yang lainnya. Berarti lebih banyak bersentuhan dengan alam gitu ya pembelajarannya. Iya, pembelajaran tidak hanya sebenarnya di dalam gedung, tapi kami juga punya konsep mereka belajar di luar kelas. Luar kelasnya mereka udah disiapin gazebo, disiapin bahkan diajak jalan-jalan ke sungai untuk belajar di sana. Bahkan field trip jalan-jalan kemana, bahkan ada program Eduperience, itu Eduperience, adik-adik diajak ke satu desa yang terpencil, yang mungkin minim listrik, bahkan jaringan internet. Ada itu gitu. Ada, kami ada program seperti itu. Ibaratnya kayak mereka punya pengalaman, nama program kayak ibarat kayak gini. Ketika saya ke sana, oh ini yang saya rasakan. Jadi kayak jika aku menjadi. Lebih memberikan pengalaman secara betul. psikologi mereka ya. Jadi ada orang tua mereka ke desa itu, jadi ada orang tua mereka tinggal di satu tempat rumah, setiap anak, dan orang tuanya itu apa aktivitas mereka ikut, bahkan membantu di situ. Menjadi anak asuh Jadi ceritanya. betul, jadi anak angkat. Oke. Terus gini nggak? Kan kita lihat ini Lecendikia sendiri pasti memiliki konsep yang begitu luas tentang bagaimana kemudian kurikulum itu diintegrasikan dengan versinya Lecendikia sendiri. Iya, Yang saya mau tanyakan adalah menghadapi tantangan era teknologi dan sebagainya. Betul. Bagaimana kemudian Lecendikia menanggapi hal tersebut? Apalagi era digital di mana anak-anak sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Betul sekali. Kalau Lecendikia sendiri gimana? Kalau Lecendikia bisa dibilang ya, alamnya iya, teknologi atau mengikuti zaman itu iya. Ya. Bahkan adik-adik mereka diajar untuk kelas skill. Ada itu? Ada. Kami kelas skill desain grafis. Ada juga. Kelas skill fotografi, videografi ada. Bahkan sampai buat film. Oh, iya. Menarik. Jadi ya karena zaman mereka teknologi semakin canggih, ya otomatis kita juga harus mendidik dengan sesuai zamannya. Tapi tanpa mengurangi adab atau mungkin mengurangi hal-hal yang lain gitu. Sehingga mereka tetap bisa mengeluarkan potensinya. Kak Sul, sekarang di sana ada berapa tenaga pengajar? Kami tenaga pendidik ada kurang lebih 14-an. 14. Total Tenaga pendidik keseluruhan. dengan kependidikan? Iya. Oh, iya. Ya, ini mungkin agak sedikit ini. Mungkin saya mahal nggak sih sebenarnya sekolah di Cendikia? Oh, kalau saya bilang sekolah ini paling murah. Wah, Di tingkat yang sama. Maksud saya adalah ketika disetarain dengan sekolah-sekolah yang berkonsep mungkin ya, paling murah sepertinya. Paling murah. kenapa bisa bertahan Kak dengan kondisi yang seperti itu? Maksud saya Karena memang tujuannya atau niatannya ini sebenarnya lebih ke memberikan pendidikan. oke. Toh kalau ada hal-hal yang lain itu bonus lah ya. Bisa dibilang bonus, insya Allah. Oke. Saya mau bertanya lagi tentang kalau pendidikan ini rasa-rasanya ada ya konotasi beberapa orang menganggap bahwa ada konotasi bisnis juga di dalamnya gitu. Apalagi dengan konsep yang begitu luar biasa, saya rasa Lecendikia kemudian hadir dengan konsepnya gitu. Saya yakin bahwa di Makassar sendiri ini bukan cuma Lecendikia dengan menggunakan konsep alam seperti ini. Betul. Kalau menurut Lecendikia sendiri gimana? Apakah ada persaingan yang serasa-rasanya banyak hal lah yang menjadi perbandingan gitu. Gimana? Kalau saya pribadi sih sebenarnya melihat walaupun mungkin sekolah alam banyak ya, sekolah alam banyak. Kok dengan konsep seperti ini Lecendikia Buringsungnya dengan konsepnya, sekolah yang lain dengan konsepnya, yang membuat kami menjadi lebih lebih pede itu karena
kami merasa bahwa kami sekolah yang pertama mungkin di Indonesia, bahkan mungkin di Indonesia Timur ya, gitu ya. yang konsep seperti ini, yang sekolah alam yang tingkat SMP SMA. Karena rata-rata kan yang sekolah alam itu SD. Sekolah alam itu SD rata-ratanya. Kalau dari sisi sistem mungkin mirip-mirip lah mungkin ya, tapi maksud saya begini, kadang tingkat kepercayaan orang tua terhadap lembaga pendidikan itu dipandang sebelah mata karena dianggap bahwa belum memiliki pengalaman lah dan sebagainya. Bagaimana Lecendikia menanggapi hal tersebut? Justru sekolah tempatnya untuk dapat pengalaman. Iya, iya. Oke, betul. Iya. Iya juga sih ya. Iya kan? Justru kami memberikan pengalaman adik-adik karena kami kan tingkat SMP SMA itu ada fase di mana mereka konsep magang. Jadi magang awal mereka apa sih yang dibangun? Komunikasinya contoh. Magang kedua apa yang dibangun? Tetapi sembari di kesehariannya mereka berintrepreneur. Jadi sekolah alam ini sebenarnya yang kami asuh ada entrepreneurnya yang dibangun, logika problem solvingnya yang dibangun, lalu bagaimana attitude sikapnya yang dibangun, karakternya yang dibangun. Nah itu yang akhirnya kami mikir sekolah itu butuh seperti ini. Zaman sekarang kan anak-anak itu mudah sekali atau barangkali ada sedikit masalah sudah langsung. Nah justru kami sekarang mikirnya gimana mereka punya logika problem solving ini, bagaimana mereka memecahkan sendiri. Di suasana tuh kalau ada masalah mereka sendiri yang selesaikan. Mereka problem solvingnya mereka sendiri. Iya. Jadi ada hari di mana mereka namanya itu share and share. Share and care, sorry. Jadi mereka itu bakalan kumpul, evaluasi, ada permasalahan mereka selesaikan di situ, memberi solusi, ada wakil siswa yang sebagai penengah. Saya penasaran sih sebenarnya gimana sih sebenarnya gini, kan ini ujung-ujungnya adalah kita ingin mendapat legalitas dari kenegaraan gitu. Betul. Jadi kan biasanya kalau PKBM dalam artian bimbingan pendidikan non formal itu selalu dipandang bahwa jasanya itu hanya dipaket gitu. Gimana kalau Lecendikia sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Kalau itu justru saya malah sebaliknya, dengan adanya sekolah formal atau PKBM ini, Lecendikia ini itu bisa membuktikan bahwa dengan sekolah yang seperti dengan konsep yang bisa dibangun sendiri ya, kurikulumnya enak diatur dan seterusnya, dalam artian tetap mengacu kepada kurikulum yang ada, namun di dalamnya meramunya itu justru disitulah letak kelebihan yang bisa kita jadikan, dan dari situlah akhirnya bagaimana meyakinkan dengan program-program yang ada, dengan lulusan-lulusan kemana-kemananya, hasil karya apa saja yang mereka buat. Nah itulah yang akan membuat orang yakin gitu. Iya. Sip. Minum dulu Kak. Siap. Oke, luar biasa. Saya rasa memang akan sangat menarik karena kalau kita melihat sekolah-sekolah sekarang yang begitu banyaknya persoalan yang mereka hadapi, belum lagi masalah biaya, belum lagi masalah kepercayaan mereka terhadap sekolah, itu sungguh luar biasa. Masalahnya, problemnya itu sangat luas sebenarnya. Salah satu poin pentingnya mungkin yang paling sering kita temukan adalah kekerasan antara guru dengan murid, murid dengan murid, gitu. Saya rasa memang experience-nya adalah bagaimana kemudian Lecendikia melakukan dan meramu hal tersebut, berangkat dari problem tersebut, bagaimana cara kira-kira Lecendikia sendiri? Iya, sebenarnya gimana ya? Kalau yang pertama harus dibangun kan sebenarnya kedekatan ya. Kedekatan bagaimana orang tua ke guru, guru ke orang tua, apalagi ke guru dan siswa, siswa ke siswa. Nah, kedekatan. Makanya kenapa ada konsep akhirnya penyebutan saja itu kami manggilnya kakak gitu. Gitu. Bukan Pak Guru. Bukan gitu. Bapak Guru, bukan. Unik juga ya. Iya, bahkan ada sistem yang namanya kayak bonding gitu. Satu guru megang 4 anak itu untuk bagaimana dia bisa ibaratnya nge-coach. Benar-benar mengontrol ya secara full ya. Nge-coaching dan seterusnya. Sehingga dengan seperti itu kontrol sosial pun juga hadir gitu. Dijalankan di dalamnya. Jadi makanya ada namanya hari itu, share and care itu. Ketika ada satu siswa yang melihat sesuatu yang aneh gitu, dia akan menyampaikan.
Dan ini tidak boleh terjadi seperti ini. Artinya kontrol sosial ada di antara mereka, sehingga menghindari yang namanya kekerasan di dalam dan seterusnya. Iya, iya. Iya, ya tidak ada gap antara adik kelas sama kakak kelas. Kami bangun seperti itu. Pergaulan sosialnya sama? Pergaulan sosial sama. Pergaulan sosial sama. Iya. Diminum dulu kan? Siap. Pergaulan sosial Sambil kita ini ada beberapa hal lagi mungkin yang saya mau tanyakan. Tentang bagaimana kemudian walaupun sebenarnya Lecendika sendiri sudah menerapkan ada kurikulum yang mengikuti integrasi teknologi informasi gitu, kan persaingan sekolah ini luar biasa Kak, Betul, gitu ya, luar biasa. Jadi melihat persaingan sekolah antar sekolah tersebut gitu kan, entahlah apa ekspektasi yang ingin dicapai di situ. Apakah hanya sekedar gengsian nama sekolah kah atau seperti apa? Lecendika sendiri memposisikan diri seperti apa sebenarnya dengan adanya persaingan sekolah antar sekolah tersebut? Oke, menarik pertanyaannya. Kalau sekolah kami tidak merasa ada banyak saingan. Justru kami menganggap bahwa mereka ini adalah partner. Dengan ada mereka, kita bisa ngelihat dan akhirnya kita bisa bangun diri sendiri lebih baik gitu. Kalau merasa bahwa tersaingi, sebenarnya tersaingi kalau dalam hal positif kita ambil positifnya untuk menjadi lebih baik itu justru lebih bagus menurut saya. Jadi saya ngerasa sekolah-sekolah yang lain kan setiap sekolah punya ciri khas masing-masing ya. Biarkanlah sekolah itu dengan ciri khasnya mereka. Kami punya ciri khas sendiri dengan konsep alam yang seperti ini. Alhamdulillah di sana kan salah satu yang membuat juga kami merasa dengan adanya sekolah ini bisa membantu siswa untuk entrepreneurnya, karena ada wadah atau mungkin ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Karena sekeliling kami kan kebun, dan bahkan kami juga adik-adik berkebun. Mereka punya masing-masing kebun, tanaman yang mereka bisa kembangkan. Sudah berapa angkatan di sana Kak? 3 angkatan. Sudah 3 angkatan. Ini angkatan keempat insya Allah yang tamat nanti. Sudah angkatan keempat. Ada berapa sekarang siswa di sana? Siswa sekarang ada 47. Berarti satu kelas ya? Satu kelasnya ada yang 15, ada yang 11. Paling banyak 15 satu kelasnya. Emang dibatasi seperti itu? Iya, kami konsepnya memang tidak membuat satu kelas itu akhirnya sampai 40-an. Bukan banyak-banyakan siswa ya? Bukan. Karena kalau sudah segitu, jumlahnya 40, sulit rasanya untuk mengontrol, mengenal, bahkan lebih tepatnya sih lebih mengenal. Karena ya guru itu wajib mengenal siswanya. Di sana jenjangnya memang full, dalam artian gini, proses pendidikannya full day atau gimana sih? Kami boarding school. Boarding school. Jadi mereka berasrama sepekan sekali baliknya. Dalam sepekan berapa hari? Sepekan itu kan mereka datang hari Minggu, ya. Minggu datang. Senin, Mereka tiba Selasa, di sekolah hari Minggu. Hari Minggu. Terus nanti balik lagi di hari Jumat. Pulang ke rumahnya mereka. Ke rumah masing-masing lagi. Iya. Kenapa saya tanya ini biar apa ya? Biar kita lebih tahu juga mungkin seperti apa sebenarnya Lecendika mengelola proses pembelajaran di dalam. Nah, terakhir mungkin ini mungkin pertanyaannya agak klise sebenarnya. Mungkin begini Kak, sebagai kepala sekolahnya Lecendika yang saat ini dan sudah melalui prosesnya, tentu ada hal-hal yang menjadi tantangan di sana gitu. Iya. Harapan Kakak Sul sendiri di Lecendika ini seperti apa? Terutama mungkin kepada pemerintah juga. Iya, baik. Kalau bicara harapan banyak banget nih harapan ya. Harapan jangan dari saya saja, bahkan teman-teman, guru-guru yayasan semua punya banyak harapan. Tapi saya coba sampaikan untuk harapan saya sendiri, bagaimana bahwa dari segi kita dulu ya, untuk masyarakat melihat bahwa harapannya semoga adanya Lecendika ini bisa membuat orang-orang yang masuk ke sekolah ini mereka banyak pengalaman di dalam mempersiapkan diri di zaman yang fukah seperti sekarang, ya, di zaman yang semuanya serta ambigu, tidak jelas dan seterusnya. Dengan cepat. Ya. Maka harapannya adik-adik yang bersekolah di sekolah kami itu mereka keluar, mereka punya banyak modal.
lebih ke karakternya, bagaimana menyikapi permasalahan di luar dan seterusnya. Lalu harapan untuk sekolahnya sendiri, semoga sekolah kami semakin besar, semakin dikenal, ya. Dan yang terpenting sebenarnya bagaimana juga pemerintah bisa melirik sekolah kami. Semoga saja ini bisa menjadi contoh. Bisa menjadi contoh bahwa ada sekolah yang non formal dengan konsep yang seperti ini, mudah-mudahan bisa memberi warna atau membangkitkan semangat teman-teman penggiat sekolah-sekolah yang lain gitu. Oke. Saya mungkin gini ya, terakhir mungkin saya mau kakak gini, ini juga pertanyaan klise sebenarnya dengan segala apa yang dilakukan oleh cendekia di sana dan sebagainya. Saya mau terakhir mungkin kakak Sul ini menyampaikan bagaimana sih sebenarnya harapan terbesarnya terutama kepada orang tua siswa kita saat ini. Yang saya yakin mereka juga besar tidaknya punya rasa was-was ketika menitipkan anaknya gitu. Kalau di Lecendiki sendiri bagaimana? Pesan tak Kak Sul kepada semua orang tua siswa yang saat ini? Pesan sama orang tua siswa ya. Yang pertama terima kasih banyak pasti kepada orang tua siswa karena sudah mempercayakan anaknya untuk dididik di sekolah kami. Yang jelasnya dengan keberadaan siswa di sekolah kami, semoga ayah bunda itu orang tua ini bisa yakin bahwa dengan sekolah yang non formal itu banyak contoh-contoh di luar sana yang berhasil sukses gitu. Oke. Ya, Salah satunya kasih contoh dong yang berhasil. Banyak siswa-siswa, kalau saya nggak usah jauh-jauh ya, coba diambil dari siswa sendiri. Kalau siswa sendiri, mereka setelah sekolah dari sekolah kami, tingkat SMP, mereka alhamdulillah lulus atau lanjut di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah bahkan tidak hanya di Makassar, tapi keluar-luar. Ada yang sekolah di Jakarta, ada yang di Kudus, ada yang di Bandung, dan seterusnya. Nah, sekarang tantangan kami bahkan yang untuk SMA, karena kan SMA ini baru angkatan baru dibuka kelas baru mereka baru naik kelas 3. Maka semoga dengan itu nanti akan ada yang ke jenjang ke universitas, bahkan mungkin sebenarnya juga kami modal di awal bukan hanya sebenarnya mereka akhirnya lanjut kuliah dan seterusnya, tapi bagaimana mereka walaupun mungkin kuliah ada jiwa entrepreneurnya yang dibangun, mereka bisa membiayai diri sendiri dan seterusnya. Karena itu yang sebenarnya dibangun di sekolah, bagaimana mereka mandiri. Thank you Kak Sul. Kita sampai di penghujung. Nanti mungkin cuman ada sesi lagi. Di sesi terakhir saya minta Kakak Sul untuk menjawab dan merespon gitu ya. Saya akan menyebutkan kata 5 kata ini Kakak Sul bisa menjawab dengan satu kata saja. Dengan satu kata saja. Oke, baik. Kira-kira seperti apa responnya? Oke, ke kamera ini Kakak ya. Siap. Oke. Yang pertama, pendidikan. Penting. Ya. Oke. Lecendiki. Sekolah yang luar biasa. Satu kata, Kak. Oh iya, sorry. Surga. Oh, Allah. Oke. Oke. Generasi bangsa. Masa depan masa depan. Satu kata ya? Iya. Betul. Pionir. Pionir. Oke. Era digital. Transformasi. Oke. Kio 1. Keren. Oke, terima kasih Kakak Sul. Yang kapok ya kesini ya, Kak ya. Sebenarnya ada kami punya tagline, generasi pemakmur bumi. Oh, itu tagline-nya. Iya, kami generasi pemakmur bumi. Tagline-nya. Oke. Nanti mungkin saban waktu kita undang lagi sini Kak. Siap. Oke. Mungkin sambil ngajak anak-anaknya yang di sana gitu. Pasti. Nanti bawa produk-produk supaya biar diperlihatkan. Oke. Thank you semua teman-teman. Jangan lupa terus saksikan podcast Kio 1 Solusinya Digital. Terus dukung kami di channel podcast Kio 1. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Thank you, Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak. Luar biasa. Terus